terkadang teman-teman, terkadang dalam hidup itu kita membuat keputusan dari alasan-alasan sederhana. Kadang memang begitu. Contoh, saya kasih contoh nih ya teman-teman. Menurut saya, ini materi yang agak berat untuk di Solo. Menurut saya, kalian akan tahu materi apa karena kenapa saya bilang berat ini. Menurut saya teman-teman, kebijakan presiden kita, subsidi BBM itu menurut saya itu tidak masuk akal. Mencabut subsidi BBM itu tidak masuk akal. Itu sama tidak masuk akalnya dengan kubu Prabowo membuat DPRD pemilihan pilkada itu kembali ke DPRD. Itu sama-sama bullshit menurut saya. Saya tahu ini kandangnya Jokowi, teman-teman. Makanya saya bilang ini materi agak berat begitu. Saya tahu daya hard Jokowi banyak sekali di sini. Dan jujur teman-teman, kita boleh kritis tapi jangan pesimis teman-teman, jangan pesimis. Walaupun saya dulu dukung Prabowo teman-teman, Tapi teman-teman, saya adalah orang yang pertama ketika Jokowi terpilih, saya percaya bahwa Jokowi bisa mengatasi masalah di Indonesia. Saya percaya itu. Sampai sekarang. Tapi yang membuat saya ragu adalah Jokowi bisa mengatasi masalah di Indonesia, tapi Jokowi belum tentu bisa mengatasi Amerika di belakangnya. Belum tentu teman-teman. Saya kasih tahu alasannya. Ini ada kaitannya dengan subsidi BBM yang kita dicabut, teman-teman. Alasan-alasan dari pemerintah itu menurut saya terpentalkan gitu, tidak masuk logika gitu. Alasan yang pertama adalah subsidi BBM itu dikurangi untuk kembali biar dana itu lari ke pendidikan dan kesehatan dan segala macamnya. Kemudian menurut saya teman-teman, pendidikan itu dari zaman SBY itu APBN itu sudah 20% untuk pendidikan dan itu masih dikorupsi. Bayangkan kalau 20% semuanya dipakai untuk pendidikan. Woi, maju kita. Maju. Itu sudah dikorupsi. Kemudian alasan kedua adalah kartu sakti Jokowi. Kartu sakti Jokowi itu teman-teman, itu tidak mengganggu APBN, tidak mengganggu sama sekali karena diambil dari CSR BUMN. Artinya itu tidak mengganggu APBN, tidak mengganggu sama sekali. Subsidi BBM 100 triliun, pajak rokok itu 1 tahun itu 145 triliun. Berbagai kalian yang bisa rokok, kalian itu bantu subsidi BBM selama ini. Iya. Pajak rokok itu 145 triliun. Subsidi cuma 100. Kita masih surplus 45 teman-teman. Dan sekarang itu faktanya adalah harga minyak dunia itu turun. Makanya Pertamax harganya turun. Harga minyak dunia sedang turun. Kenapa kita harus naikkan harga premium begitu? Kita jual dengan 6.500, itu kita tetap untung. Tetap untung teman-teman. Tetap untung. Kenapa harus dinaikkan? Menurut saya teman-teman, naikkan subsidi BBM itu, mencabut subsidi BBM, apapun keputusannya kita akan patuh gitu. Kita akan adaptasi. Cuman sisi adaptasinya ini yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya adaptasinya akan saya kurangi untuk ke kafe, saya kurangi untuk misalkan jajan-jajan yang tidak perlu, beli sepatu misalkan, beli baju begitu. Tapi teman-teman bayangkan keluarga miskin di Flores Timur sana, itu satu keluarga teman-teman, anaknya cuma 5 orang, teman-teman, 5 orang. Kemudian mereka tuh bukan berbagi pakaian, bukan, mereka berbagi nasi teman-teman, berbagi nasi. Bayangkan, kita sama-sama adaptasi dan kita akan sama-sama keluar dari subsidi BBM ini. Tapi beda adaptasi kita itu beda. Sekarang, alasan berikutnya Jokowi adalah subsidi BBM itu selama ini dirasakan oleh orang kaya. Nah, ini yang saya akan patahkan teman-teman. Teman-teman sekarang hitung berapa jumlah SPBU di Indonesia dan berapa jumlah orang miskin di Indonesia. Coba bandingkan, berapa banyak jumlah SPBU di Indonesia kalau memang itu cuma dirasakan oleh orang-orang kaya teman-teman. Berapa jumlah polisi kita, DLLAJ kita, TNI kita, masa tidak bisa utus 2 orang untuk jaga SPBU agar hanya kendaraan yang pantas yang dapat subsidi BBM? Masa tidak bisa seperti itu? Lebih mudah menjaga SPBU kan daripada mengatasi kemiskinan yang begini banyak di Indonesia. Lebih mudah mana? Saya takutnya teman-teman, inilah yang saya bilang, saya takutnya tidak bisa mengalahkan Amerika di belakangnya. Karena begini teman-teman, keputusan mencabut subsidi BBM itu setelah beberapa hari dia datang dari OPEC. APEC ya. Maaf ya. Saya terlalu menghayati materi ini teman-teman. Sampai salah. APEC teman-teman. Dia datang dari APEC. Dan saya takutnya teman-teman. Jadi saya punya cerita begini. Saya punya teman di Malang. Jadi saya anak Juventini. Kebetulan tergabung di Juventini Malang teman-teman. Kemudian saya punya cerita begini. Saya punya teman di Juventini Malang itu teman-teman. Dia itu karena mau cari uang, akhirnya dia buat clothingan baju gitu. Clothingan baju Juve.
kemudian dia jual karena memang produknya dia, biaya produksinya dia itu murah, dia jual ke konsumennya dia itu dengan murah gitu. Ketika orang-orang lain jual dengan 110.000 misalkan per baju, dia jual dengan 70.000 dan akhirnya orang-orang lari ke dia. Kemudian dia ini dibully di forum Juventini begitu. Dia dibully karena harganya dia terlalu murah gitu. Dibully, weh kamu matikan konsumen kita yang lain, naikkanlah hargamu gitu. Tapi sampai sekarang itu dia memilih untuk mementingkan konsumennya. Dia tetap dengan harga 70.000. Saya takutnya APEC itu seperti forum Juventini ini. Kemudian ketika Jokowi ke sana, itu dikasih tahu kepada saya, takutnya ini ketakutan saya sendiri ya teman-teman, bukan fakta juga, cuman ketakutan saya. APEC itu menjadi forum itu, kemudian Jokowi ketika ke sana itu dikasih tahu, dinaikkan harga BBM kita agar Shell dan Total itu bisa berjualan di Indonesia. Agar perusahaan asing itu bisa bersaing untuk berjualan di Indonesia. Saya takutnya itu teman-teman. Jujur, kita ambil contoh kecil, misalkan di Flores Timur ya teman-teman. Jumlah orang miskin itu, jumlah SPBU-nya saja. Flores Timur itu satu kabupaten, sebuah kabupaten begitu. Kalian tahu jumlah SPBU-nya ada berapa? Cuman 2 buah. 2 buah, macam Cuman 2. Jadi kalian datang itu mulai dari 0 ya, iya betul, 0, 0. Apa? Premium Pertamax. Cuma 2. Sedangkan jumlah orang miskin di Flores Timur, woi banyak ini. Coba, banyak sekali. Yang di atasnya itu susah, dicukur sekarang 2-3 hari tumbuh lagi. Begitu sudah karena orang miskin di Indonesia, banyak. Di atas sekarang tumbuh lagi, begitu teman-teman. Jadi, tapi jujur, sampai sekarang saya percaya, walaupun bagaimanapun saya percaya kalau Jokowi itu bisa mengatasi masalah di Indonesia, dan kita semua mudah-mudahan kita berdoa agar Bapak Jokowi bisa menentaskan kemiskinan di Indonesia. Amin, mudah-mudahan.